Halo semuanya, selamat pagi. Eh, kita lanjut lagi ya pembahasan soal materinya. Kalau kemarin kita ngebahas soal sistem struktur market ya. Sekarang karena ada waktu luang juga, terus malah jadi kepikiran ya kalau tidak dituliskan sebagai materi. Saya akan mulai materinya dengan Age of Chaos ya, saat struktural system tidak lagi bekerja. Ini masih preliminary ya, jadi pengenalan. Maksud dari sistemnya itu bagaimana ya cara untuk bertahan di fase chaos. Kalau kemarin kan masuknya fase kompleks ya, ketika market institusional. Jadi memang datanya kompleks gitu ya, begitu rumit, cuman bisa direduksi gitu jenis masalahnya ke dalam suatu SOP tertentu yang didasarkan pada batasan-batasan yang ada. Nah, kita lanjut saja ya, kita membahas materi yang pertama adalah Chain-Evin Classification. Masalahnya dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kerumitan dalam menemukan solusinya. Ya, maksudnya dia orang ya, Chain-Evin itu yang mencetuskan sebuah teori bahwa masalah itu terbagi ke dalam beberapa jenis ya, tergantung tingkat kerumitan untuk melakukan solusinya. Ya, nanti kita lihat saja ada berapa jenis ya klasifikasinya. Jadi ini tuh sebetulnya ya sebuah teori yang dikeluarkan oleh seorang ahli ya. Chain-Evin itu nama belakangnya. Jadi silakan nanti kalian cari saja ya latar belakangnya seperti apa. Cuman isi-isinya ya, Chain-Evin Classification itu yang pertama ada clear, yang kedua ada complicated, yang ketiga ada complex, yang keempat ada chaos, yang kelima ada unordered ya. Jadi ini lebih seperti ke pembagian kelompok ya. Kelompok yang pertama clear ini maksudnya suatu masalah yang solusinya jelas gitu. Lalu ada complicated ya, suatu masalah yang solusinya perlu diselesaikan ke dalam beberapa tahapan. Lalu yang ketiga adalah masalah yang solusinya cukup sulit ya untuk ditemukan. Lalu ada chaos yang kita coba akan bahas hari ini, dan yang kelima ada unordered ya. Nah, jadi setiap klasifikasi dari Chain-Evin ini punya signatur yang jelas ya pada tiap jenisnya. Ini masuk ke dalam kategori easy ya, sama saya masukin ke dalam easy. Jadi di dalam kategori easy ini ada clear dan complicated. Clear itu apa ya? Clear ini adalah jenis masalah yang solusinya sudah jelas ya, yang bersifat linear gitu solusinya tuh, instan dan jelas gitu. Contohnya seperti kalau haus ya, solusinya minum air, sudah jelas kan, solusinya instan, hausnya langsung hilang, dan tidak perlu ada bantuan dari pihak lain. Lalu yang kedua ada complicated ya, complicated ini adalah suatu jenis masalah ya yang solusinya memerlukan suatu tahapan tertentu untuk benar-benar solve gitu ya, untuk benar-benar terselesaikan ya. Cirinya punya tahapan dan order ya, ada pihak yang punya dominasi penuh yang menentukan urutannya, terus perlunya analisa juga, jadi perlu kemampuan analisa untuk mengeksekusi tahapannya dengan benar ya. Contohnya seperti saya ingin mandi ya, maka hal yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah ya, kita tahu ya, pergi ke kamar mandi, lalu membuka bajunya, lalu barulah kita mandi. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan problemnya. Nah, setelah dari kategori easy, kita masuk ke kategori hard ya, yang cukup sulit untuk dilakukan
orang kebanyakan ya. Kategori ketiga sampai 5 dari Chine-Evans classification ya adalah permainan yang berbeda. Di sini ada kompleks, ada chaos, ada unordered. Kita masuk ke yang pertama, kompleks ya. Kompleks ini cirinya banyak pihak yang berkoordinasi. Ya kalau kita ngomongin soal contohnya seperti market institusional ya, mereka melakukan koordinasi meskipun tidak secara literal gitu mereka berkomunikasi, tapi mereka membaca seperti signal-signal ya yang mereka lihat dari informasi-informasi yang ada. Nah, ini market institusional ya, mengikuti aturan sosial yang seperti kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi market institusional tidak punya aturan baku ya, jadi mereka bikin SOP sendiri, hanya saja dibatasi SOP-nya oleh batasan-batasan tertentu seperti batasan biologis manusia, terus sosiologis maupun regulasi pemerintah yang ada. Jadi mereka punya SOP-nya tersendiri gitu ya, punya aturannya beda-beda tiap institusi itu. Cuman mereka punya batasan yang jelas. Ya, cirinya adalah aturannya tidak baku ya, hanya punya batasan yang jelas. Banyak partisipan punya SOP sendiri yang menyesuaikan batasan yang mereka punya. Perlu kemampuan analisa dan eksperimen ya. Jadi selain perlu kemampuan analisa, perlu juga eksperimen ya untuk mencari pendekatan strategis yang menempatkan posisinya diuntungkan oleh batasan kondisi yang ada. Ya ini kalau misalkan contohnya ya, ini seperti ngomongin asymmetric bet ya kalau di dalam market itu. Jadi modal sedikit untungnya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena aturan atau batasan yang ada memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Jadi ada kecenderungan lah. Nah ini SOP tidak baku ya. Batasan adalah peta aturan yang tidak eksplisit. Yang dicari sebetulnya adalah edge ya di sini, atau kecenderungan yang menguntungkan dari kondisi yang ada. Asymmetric bet atau mencari high beta adalah apa yang benar-benar dicari dari jenis masalah ini. Ya seperti di setup kemarin ya, ketika open posisi di struktural murahnya, maka take profitnya jika mengikuti institutional market ya, take profit yang ideal itu adalah di atas high sebelumnya, atau dalam urutan level Fibonacci ya bisa di level extension. Nah yang kedua adalah chaos ya. Chaos ini adalah yang coba kita bahas ya mulai sekarang ya, adalah kondisi yang tidak ada batasan struktur yang jelas. Ya maksudnya bagaimana? Jadi ketika batasan-batasan sosial, terus batasan biologis ataupun regulasi itu sudah tidak berlaku di domain ini. Ya contohnya kalau kita bilangin soal aspek market ya, time frame di bawah 15 menit itu tidak mewakili konsensus manapun ya, alhasil itu adalah masuk ke permasalahan di domain chaos. Nah di sini di domain chaos ini yang diutamakan adalah survival. Survival adalah tujuan utama dalam kondisi ini ya. Ada dead zone problem ya, tidak ada batasan yang jelas sehingga fokus utama adalah bertahan. Ya maksudnya adalah banyak pihak setara bermunculan ya, saling batalkan batasannya. Kalau dalam konteks market ya, ketika ada pihak yang coba buat struktur, lalu ada pihak lain yang sama kuatnya, ya mereka bisa saja bersifat predatory ya, jadi menghancurkan struktur yang mereka coba buat gitu. Jadinya ya semakin lama terekspos ke dalam
perang struktur ini, ya jadinya akan semakin besar resikonya. Ya di sini juga waktu menjadi komoditas yang berharga ya ketika terjadinya dead tone problem. Ya optionality juga sama pentingnya dengan efisiensi ya. Jadi ketika terjadi survival itu optionality ya. Optionality itu maksudnya jalan keluar. Jadi ada lebih dari satu jalan keluar. Itu sama pentingnya dengan efisiensi. Ya, konservatif dan defensif lebih penting dari growth ya, karena memang tidak ada struktural yang jelas ya. Jadi tujuan utama dari dimensi ini adalah bertahan selama mungkin. Terus yang terakhir adalah unordered, alias kondisi tidak jelas ya sebelum mengidentifikasi jenis masalahnya. Jadi kalau urutan ini nomor 5 tuh harusnya di atas dari clear sebetulnya ya, cuman karena fatality-nya dinilai lebih besar ya ketimbang dari chaos, jadi saya menempatkannya di urutan terakhir ya. Kondisi tidak jelas sebelum mengidentifikasi jenis masalahnya. Ini kalau pakai pengandaian ya, seperti kita berkendara di dalam kondisi berkabut tebal. Jadinya yang perlu diutamakan adalah observasi. Dalam kondisi unordered ya, yang harus pertama diutamakan adalah pertajam kekuatan observasi. Di sini adalah observasi adalah kunci ya. Kenali jenis masalahnya dulu sebelum mengambil keputusan. Ya dalam kondisi masalah yang seperti ini, waktu adalah temanmu ya. Kita kan nggak bisa melakukan pendekatan yang terlalu cepat ya ketika kondisinya belum jelas, karena ya bisa berpotensi fatal juga ya. Ya seperti ketika berkendara dalam kondisi kabut ya, sebisa mungkin kan jangan kita tancap gas kencang, karena kan nggak tahu depannya itu ada apa. Kalau ternyata di depannya ada jurang kan ya kita akan jadi lebih fatal gitu ya akibatnya. Pengetahuan adalah leverage ya. Informasi itu adalah komoditas yang berharga ya di kondisi unordered, karena memang informasi membentuk struktur. Jadi pengetahuan itu sangat berharga di kondisi unordered. Lalu yang terakhir adalah survival first. Jadi memang ya urutannya bertahan dulu baru mikir ke growth. Ya mungkin seperti itu ya materi untuk sekarang, karena ini sifatnya masih preliminar ya, Age of Chaos. Nanti video selanjutnya ya mungkin kita akan masuk ke masalah market ya, karena menghadapi kondisi ketidakjelasan di market itu ya, karena kemunculan AI maupun kripto yang menambah kompleksitas sebetulnya. Ya mungkin cukup sampai di sana ya materi saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun penyampaiannya kurang jelas. Nah, itu keterbatasan saya, dan apabila ada yang ingin tanyakan maupun berdiskusi, ya silahkan komen saja di videonya. Terima kasih semuanya, selamat siang.